Shalom sahabat muda, Happy Sunday. Gimana kabarnya nih hari ini? Mau keadaan baik, lagi nggak baik? Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang baik, yang selalu terima kita apa adanya, yang memampukan kita setiap harinya. Dia tahu kita nggak mampu, dia tahu kita terbatas, tapi dia memampukan kita, umat-umat pilihannya. Sebentar kita akan memulai ibadah sore hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau pilih kami Tuhan, Kau mampukan kami melewati setiap yang kami hadapi. Kami tahu kami nggak bisa di luar Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami sembah Tuhan, lewat setiap firman yang kami dengar Tuhan, biar kiranya itu semakin hari, semakin bertumbuh, semakin berbuah pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. Your living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of my sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. Your living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of my sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what
of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. To be overcome by your presence, Lord. Spirit, you are welcome. Come flood this place. God is what our hearts long for. To be overcome. Fill this place. Fill my heart with your presence, Lord. Fill my life with your presence, Jesus. Only you are Jesus. Only you are Jesus. Only you are Jesus. Oh.
throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb, oh God, and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb, oh God, and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all the things, and to you all the things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all the things, and to you all the things, you deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb, oh God,
You are worthy. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you all the days, and to you all the days. You deserve the glory. Yeah, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you all the things, and to you all the things. You deserve the glory. Yes, you are Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you all the things, and to you all the things. You deserve the glory. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami mau katakan Tuhan dalam setiap keadaan apapun Tuhan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan, karena Engkau tetap baik, Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan, aku percaya setiap perkataan, setiap apapun yang dia sampaikan Tuhan, itu bukan dari setiap knowledge-nya Tuhan, tapi dari setiap wahyuan, hubungan pribadi, lepas pribadi bersama Engkau Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu melawat setiap hati kami, sehingga kami Tuhan berbalik kepada Engkau, sehingga hati yang hancur kembali kepada Engkau, hati yang hilang kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom Jemaat Muda, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar dalam tema di bulan ini, yaitu sonship di dalam sebuah ikat janji. Nah, kita sudah belajar minggu lalu bahwa identitas menentukan masa depan. Ya, identitas menentukan masa depan, tapi kapasitas itu membawa kamu ke masa depan. Dan hari ini kita akan belajar tentang fasilitas, karena kapasitas yang membawa identitas kepada masa depan dibangun melalui fasilitas. Itu kenapa fasilitas yang penting, yang sangat penting yang kita akan belajar hari ini adalah keluarga, atau kita bisa bilang didikan. Karena kita kalau ngomong tentang keluarga itu bicara tentang kasih, yes, tetapi juga didikan. Kita akan belajar banyak tentang fasilitas atau tentang keluarga, didikan. Dan ini sangat erat berhubungan dengan namanya Bapa. Dan judul sermon hari ini adalah Who is your father? Bapak lu siapa? Bapak kamu siapa? Ya, kita lihat di Alkitab sering sekali diceritakan tentang keluarga yang mendidik. Anak submit, anak hormati, anak taati, dan bapak tugasnya mendidik. Ya, lebih banyak malah bapak mendidik daripada bapak mengasihi. Ya, kita lihat dari bagaimana Yesus menceritakan tentang kasih Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi lebih banyak mana didikan sama kasih? Lebih banyak didikan ketika bicara tentang keluarga. Karena cara orang tua sebenarnya mengasihi anaknya, salah satunya adalah dengan didikan. Karena tanpa didikan, anak nggak mungkin bisa memahami kasih dari orang tuanya. Tanpa didikan, anak pada akhirnya tidak bisa mengasihi seperti Bapa mengasihi. Itu kenapa anak-anak Allah dan anak-anak haram bisa dilihat dari didikan yang dia terima dan bagaimana mereka meresponinya dan menghormatinya. Anak-anak Allah memahami bahwa disiplin adalah fasilitas untuk mengeluarkan buah-buah kebenaran yang menjadi bukti
bahwa mereka berasal dari Allah dan Allah adalah Bapa mereka. Ya, coba kita lihat di Ibrani 12 ya. Kita lihat di Ibrani 12 di situ ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, dalam terjemahan lain, memang setiap disiplin pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ini tentang fasilitas. Ketika fasilitas ini diberikan, memang nggak memberikan sukacita, tetapi duka cita atau sakit. Tetapi kemudian, ya, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, dilatih itu diambil dari kata gimnasio, ya, atau gumnasio, yang artinya gym, fasilitas. Ya, bagaimana kita nge-gym membuat otot itu menjadi bertumbuh. Ya, minggu lalu kita sudah belajar identitas itu seperti otot, lalu fasilitas itu ya otot, kapasitas otot yang mempunyai potensi untuk bertambah besar, dan bagaimana kita berolahraga atau kita ke gym itu adalah fasilitasnya. Dan ternyata didikan ini adalah, saya bilang, salah satu yang paling kuat diberitakan dalam Alkitab, bagaimana bisa mengubah itu ya, kapasitas, mengeluarkan kapasitas untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan kata didikan dari bahasa Yunani itu artinya didikan itu edukare. Itu education diambil dari kata edukare, yaitu to leading something out, ya, mengeluarkan sesuatu keluar. Nah, kita tahu bahwa Christ in you, the hope of glory. Jadi di dalam kita ada Kristus. Justru dengan didikan itu bisa mengeluarkan itu keluar. Ya, Kristus bukan hanya di dalam kita, bukan hanya menjadi identitas, tapi keluar. Nah, kenapa sekarang kita banyak sekali error? Karena kita nggak mau dididik. Jadi banyak orang-orang yang muncul dengan pengetahuan, informasi, strategik, dengan segala macam teologi, tapi tanpa didikan. Jadinya pintar, tapi mentalitasnya bobrok. Ya, pintar sekali, mengerti pembahasan, mengerti bagaimana pembenaran Alkitab, mengerti sejarah dan sebagainya, tetapi tanpa mentalitas. Nah, ini yang dinamakan konteks. Konteks itu segala-galanya. Kalau konteksnya adalah anak-anak Allah, konten apapun pasti akan memuliakan Allah. Pasti akan membuat kita membantu orang-orang berjumpa dengan Allah. Nah, Tuhan itu lagi ngajarin konteks sebenarnya. Sebagai hidup sebagai anak-anak Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap itu sebagai sebuah kesetaraan yang harus dipertahankan. Itu konteks. Ya, makanya yang banyak kita ributkan adalah konten-konten ini. Ya, akhirnya muncul perpecahan, muncullah sinode dan sebagainya. Gak ada yang buruk dari itu. Saya tidak menentang sinode, tapi kalau dibangun karena ketidaksetujuan dan akhirnya menjadi pertengkaran, kita kehilangan konteks yang utama, yaitu Yesus. Nah, itu kenapa supaya kita gak kehilangan konteks, harus ada didikan. Dan kita hanya cuma punya satu goal, gak ada yang lain. Menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, saudara coba lihat ya, betapa errornya terjadi, sehingga orang itu menganggap sebuah didikan sebagai sebuah kesalahan. Menganggap sebuah pemuritan atau didikan dari orang tua, fathering, ya, otoritas, itu menjadi sebuah permasalahan. Karena memang manusia, khususnya akhir-akhir ini, begitu bobrok. Menganggap sebuah disiplin menjadi sebuah pengekangan, menganggap sebuah otoritas menjadi sebuah penuntutan. Padahal ya akan menjadi baik-baik saja kalau kita punya mentalitas seperti Kristus. Ya, coba kita lihat Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah, artinya gini, kita melihat bahwa anak-anak muda tuh khususnya nggak mau dikekang, pengennya freedom, pengennya bebas. Semua anak muda pengen jadi pemimpin. Saya tidak lagi menyanggah fakta itu. Banyak pemimpin ingin jadi pemimpin. Masalahnya, nggak banyak pemimpin yang mau dipimpin. Ya, nggak banyak anak-anak muda yang mau dipimpin. Karena mereka selalu merasa benar ketika mereka memiliki pengetahuan. Padahal it's not about the content, it's about the context.
kontennya mungkin kamu benar, kontennya mungkin materimu begitu luar biasa, fakta-fakta sejarah, kamu menemukan informasi mungkin benar. Tapi kalau konteksnya bukan dengan hati, mentalitas seperti Kristus, it's not going to lead you anywhere. Ya, kamu hanya menjadi orang yang pintar. Makanya Yesaya 5:21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, saya buka satu lagi ayat ya. Coba kita buka di Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya, jadi orang yang hidup sendirian, gak suka dipimpin pasti, dia punya pengertian sendirian. Bukan masalah pengertiannya benar atau salah, konteksnya. Itu esensinya. Airnya keruh. Hatinya tidak baik. Ya, jadi hari ini kita mau belajar hal yang sangat esensi, bahwa fasilitas ini yang namanya keluarga atau didikan, ini adalah fasilitas terbaik ya selain hadirat Tuhan untuk membawa kita mengeluarkan identitas Kristus dari dalam kita. Amin teman-teman. Itu kenapa Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. So family is the fasilitas, environment yang bisa membangun, mengeluarkan itu. Makanya it's not about what you know, it's about what's in your heart. Ya, dan didikan itu Alkitab mengajarkan, didikan itu merendahkan hati kita. Makanya kadang-kadang harus ada problems yang mungkin Tuhan izinkan. Kita tertabrak untuk merendahkan hati kita, punya konteks hati Tuhan, punya konteks sonship, keputraan. Ya, sama memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. Nah, hari ini sebelum kita akan bahas lagi tentang steps untuk kita bisa memiliki bagaimana kita hidup dalam fasilitas tersebut, saya ingin kasih contoh ada satu identitas yang membuahkan kapasitas, yang dimana dalam identitas ada kapasitas. Jadi saya mau bahas ada satu identitas yang dimana potensi kapasitas tersebut dikembangkan menjadi luar biasa, yang namanya peacemaker. Bagaimana pembawa damai. Ya, lihat bahwa Yesus adalah Raja Damai. Ya, dan kita dipercayakan juga untuk menjadi pembawa damai. Nah, tadi saya buka dengan judul Who is your father? Yesus pernah berdebat dengan orang-orang Farisi. Dia bilang, kalau kamu mengatakan anak-anak Abraham, harusnya kamu percaya juga dengan aku. Tapi bukan dialah bapamu, tapi iblislah yang menjadi bapamu. Jadi pertanyaannya, who is your father? Apakah Bapa kita Bapa segala Bapa? Ya, apakah Bapa kita sama dengan Bapanya Tuhan Yesus, the Almighty Father? Ya, apakah Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Adonai Elohim? Is He your Father? Atau Bapa kita adalah yang lain? Bapa segala pendusta? Atau Bapa yang kekal? Apakah Bapa kita? Ini menentukan, ya sangat menentukan teman-teman sekalian. Coba kita lihat ya, Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mengantarkan kita menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Ya, Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Nah, kata pendamai dalam bahasa Inggrisnya adalah advokat atau pengacara. Dalam bahasa Yunaninya parakletos. Nah, parakletos ini kan bahasa yang dipakai untuk Roh Kudus. Jadi Yesus itu juga sebagai parakletos, pembawa damai. Nah, kalau pengacara kan sesalah-salahnya orang, pasti dicari apa yang benar, betul nggak? Yang namanya pengacara tidak cari-cari kesalahan. Pengacara itu adalah mencari apa yang benar, yang bisa dinaik bandingkan supaya at least hukumannya berkurang. Atau bahkan tidak dinyatakan salah, kalau memang betul-betul orang ini sebenarnya tidak bersalah. Tapi bedanya dengan Yesus, dia tidak hanya membela kita, mengurangi hukuman kita, dia gantikan posisi kita menjadi terhukum supaya kita dibebasin. Ini mentalitas Kristus.
Lu yang salah, dia yang dipersalahkan. Dia nggak hanya ngebelain lu, dia nggak hanya mengurangi tahanan atau mengurangi hukuman kita, dia gantikan posisi kita menjadi terhukum itu, supaya kita terhukum, dibebaskan. Ini Yesus membawa damai, menjadi pembawa damai, pembela. Wow, ya, pendamai, advokat, parakletos. Tapi lihat yang sebaliknya. Kalau Bapa kita adalah Bapa kita di surga, dan Yesus menjadi panutan kita, Yesus menjadi satu-satunya role model kita, otomatis kita pasti akan menjadi pembawa damai. Tapi kalau Bapa kita adalah iblis, walaupun kita mengatakan percaya sama Kristus, it's not about what you believe, it's about how you live. Dilihat dari bagaimana keputusannya, dari bagaimana kita hidup. Makanya Alkitab juga mengatakan mereka yang berasal dari Tuhan, dia tidak berbuat dosa lagi, atau dia tidak melatih kehidupan dalam dosa. Tapi dia yang berasal dari iblis, dia practice foolishness atau practice sinfulness. Jadi bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Tapi kalau kita berasal dari Tuhan, kita nggak akan berlatih hidup dalam dosa, tapi berlatih hidup dalam kebenaran. Itu salah satunya. Ini menentukan apakah kita keluar dari Bapa, hidup kita, apa hidup kita keluar dari iblis. Ya mungkin kita udah jadi orang percaya, tapi bisa jadi karena satu dan dua hal kita mulai keluar bukan lagi dari kasih Bapa, dari Kristus, atau kita keluar dari kebenaran di dalam Dia, tapi kita keluar dari yang lain. Ya, itu kenapa Wahyu 12 ayat 20 mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lihat, iblis dibilang pendakwa. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang accuser of the brethren. Kalau Yesus pembela saudara-saudara, kalau iblis pendakwa saudara-saudara, accuser. Dalam bahasa aslinya kategoros. Ya, saudara ingat kata kategori. Kategori datang dari kategoros, datang dari sifat iblis, yaitu pendakwa, penuduh. Ya, saudara, mungkin kita hari ini dengar ya berita di luar negeri sana, di Amerika, ya Black Lives Matters, dan kita kayak, woi, no rasis, kita harus sama, equal. Nah kita merasa kita nggak rasis. Nah rasis itu adalah satanik banget, ya kenapa? Karena itu kategoris membeda-bedakan, ya yang kulit putih dan kulit berwarna atau kulit hitam. Teman-teman, kita harus sadar bahwa walaupun di luar sana memang rasis dan kita merasa nggak rasis, tapi kalau ada the spirit of kategoros ini, penuduh jadinya, menghakimi, berarti Bapak kita bukan Dia. Bapak kita adalah iblis. Artinya kita dipengaruhi oleh Dia, kita dibohongi oleh Dia. Sebab Yesus, bayangin loh, di 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi bayangin, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Sementara Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tapi keahlian kita adalah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita dari mana? Kalau kita dari Yesus, harusnya kita tidak mengingat-ingat kesalahan. Kita tahu Dia salah, kita tahu apa yang Dia lakukan tidak benar, tapi kita tidak menjadikannya masalah supaya kita malah menjadi musuh. Itu kenapa Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Yesus telah mendamaikan kita. Sekarang kita harus mendamaikan orang dengan Bapa. Kita menjadi gerbang di mana Yesus harus keluar dari hidup kita. Itulah sons of God, children of God, sons and daughter of God. Nah, bayangin, kalau kesalahan aja nggak jadi masalah buat Yesus, apalagi perbedaan. Kesalahan aja nggak dijadikan masalah, apalagi perbedaan. Ya, Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bayangin loh, saudara harusnya merasa imannya lebih kuat, nggak membeda-bedakan. Sekarang yang merasa bisa bahasa roh mungkin merasa lebih rohani. Lalu mereka yang menikah mungkin merasa, gue lebih ngerti. Terus orang yang vegetarian menghakimi orang-orang yang nggak vegetarian. Lu mau kemana? Lu anaknya siapa? Ya kalau kita anak-anak Bapa, walaupun kita punya perbedaan, kita tidak membanding-bandingkan sebagai yang lebih rendah.
Ini kualitas yang dahsyat banget teman-teman. Bukan berarti kompromi akan kebenaran, ya, tapi tidak menjadikan hal tersebut memisahkan kita sebagai saudara. Justru kita menjadi penghubung antara dia dengan Kristus. Yang kedua, Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah teman-teman, mungkin kalau kita ngomongin rasisme terlalu jauh ya. Tapi mungkin ini, mental accuser, mental kategoros adalah like and dislike. Saudara kalau udah mulai, gue gak suka sama dia, gue suka sama dia. Itu potensi. Itu berarti benih of the evil itu is rising within you, atau mencoba untuk mengambil alih. Saya juga ada orang saya nggak suka dan saya suka, tapi kita nggak bisa dikendalikan oleh itu, teman-teman sekalian. Ya, like and dislike. Ya, jadi kita mulai pilih-pilih dan akhirnya kita mulai menilai dan lebih parah mulai menghakimi. Itu kenapa kita harus mengasihi semua orang, walaupun kita memang nggak akan bisa dekat sama semua orang, nggak mungkin. Tapi kita harus bisa menyukai Kristus di dalam mereka. Kita harus bisa menyukai rencana Allah dalam hidup mereka. Kita harus mengasihi kasih Tuhan atas hidup mereka. Ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, Bob Marley ya salah satunya membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ini bukan membawa damai peace, skut, tapi walaupun dalam pertengkaran dia bisa membawa damai. Ini bukan peacekeeper ya. Kalau peacekeeper itu menghindari konflik, jangan konflik deh. Nah, itu peacekeeper, peacemaker. Oke, let's say kalau kita harus konflik, tapi Yesus harus jadi penengah. Kita harus jadi brothers. Makanya Amsal bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, tapi dalam kesukaran menjadi saudara. Ya. Dari sahabat, konflik, jadi brothers. Inilah mentalitas Kristus. Yesus yang sempurna. Dia mau menghampiri yang gak sempurna. Mengganti posisi yang kudus jadi berdosa, supaya yang berdosa jadi kudus. Waduh, ini udah bukan ngomongin agama nih. Kalau mentalitas agamawi gak mungkin sampai ke sini. Makanya kita terus kejar ini. Serupa menjadi Kristus. Caranya gimana? Dan tadi dia bilang, bagaimana berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi mereka yang membawa damai, inilah anak-anak Allah. Sonship, salah satu karakternya, identitasnya, dan kapasitas yang dikembangkan adalah pembawa damai. Kelihatan dari celotehan kita, respon kita dalam berkomunikasi, menanggapi, menghargai orang-orang, menganggap orang lain penting. Ini membuktikan. Ya, dan bagaimana dibangun? Ya dengan fasilitas, yaitu keluarga dan didikan. Makanya keluarga dalam Alkitab paling sering didefinisikan sebagai didikan. Get into the family. Even though it's not an ideal family, not an ideal leaders, not an ideal, not a perfect family. Saudara harus masuk dalam komunitas itu, dalam keluarga ini, dalam gereja lokal. Ya, saya nggak ngomongin keluarga biologis ya, walaupun ini juga esensi. Saudara di keluarga, saudara bisa menghormati mereka. Tapi kalaupun gagal, ada keluarga di sini yang bisa melatih saudara untuk bisa kembali ke keluarga biologis dan menjadi berkat di situ. Ya, makanya apapun bentuk keluarganya memang nggak ada keluarga yang ideal. Saya jelas bukan bapak yang baik. Saya bapak yang berdosa, bapak yang nggak layak, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi sebagai orang yang mencintai Kristus dan menjadikan Yesus pusat, saya terus mau berjuang untuk memberikan, ya, untuk menjadi teladan bagi anak-anak saya di dalam Kristus. Nah, if you are searching for a perfect family, ideal leaders, nggak mungkin ada. Ya, nggak mungkin pernah ada. Nah, hari ini kalau saudara ditempatkan di muda, saudara, this is your family. Jadikan ini fasilitas, terjun di dalamnya. Dan saya sebagai bapak dalam sebuah keluarga ini, ya, saya rindu untuk kita bisa membangun sebuah hubungan anak dengan bapak. Dan saya rindu untuk membangun bapak-bapak lainnya. Ya, but anyway, itu salah bahasa. Saya rindu membangun apa? Anak-anak lainnya. Karena kenapa penting keanakan ini? Karena kalau kita bisa membangun anak-anak Allah, otomatis dia bisa menjadi bapak-bapak bagi generasinya.
Jadi I wanna raise sons of God yang bisa menjadi nanti kelak bapak-bapak yang murni ya, bukan bapak-bapak yang muncul tapi tanpa bapak. Nah itu bukan bapak, namanya manipulatif. Saya percaya seorang bapak harus menghidupi keanakannya. Dan ini makanya teman-teman, ada saya, ada Pastor Rico, Pastor Vero, kita punya tim pastoral, ya kita punya leaders komsel, kita punya pemimpin divisi. Jadi kan mereka mungkin bukan bapak, tapi kakak pemimpin, figur otoritas. Gitu, bayangin, saudara, ini keluarga yang gak ideal, tapi saudara gak akan pernah menemukan keluarga ideal. Selama ada Yesus di situ, selama ada Injil di situ, selama kehendak Allah menjadi sebuah kegairahan, that's your family in Christ. Ya, dan gak pernah ada keluarga yang ideal. Justru keluarga yang tidak ideal, dengan respon yang ideal, menjadikan kamu anak-anak Kristus yang ideal, menjadikan kamu anak-anak Allah yang ideal. So it's your response. It's not about your family yang ideal, tapi respon yang ideal akan menjadikan kamu anak-anak Allah yang ideal di mata Kristus. Kita lihat satu contohnya, Samuel di mentor siapa? Eli itu nggak berkenan di hadapan Allah. Bahkan setelah itu Eli karena tidak mendidik anak-anaknya yang namanya Hofni Finehas, akhirnya Hofni Finehas menjadi orang-orang yang juga di hadapan Allah nggak berkenan. Dan Samuel ada di situ dari kecil, dimuridin sama orang-orang yang nggak ideal, bahkan nggak berkenan sama Tuhan. Tapi lihat Samuel memenangkan semua pertandingan ketika dia menjadi hakim ya. Dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Wow. Kemenangan demi kemenangan. It's not about having an ideal family. Tapi ini tentang memiliki respon hati yang ideal. Supaya kita bisa menjadi anak-anaknya yang benar-benar menyatakan kuasanya. Samuel benar-benar mengalami mentor ya, hidup dengan mentor yang penakut, yang tidak memuridkan anaknya, yang gak berkenan, matinya mengenaskan semuanya. Lalu setelah itu ketika dia memimpin, dia berhadapan dengan masyarakat atau bangsa yang mengeluh, tapi dia sadar, dia ketika dimentor oleh mentornya yang gak sempurna, dia submit, dia mendengar. Sampai waktu dia dengar suara Tuhan, dia datang ke Imam Eli, menanyakan counsel kepada Imam Eli. Dan Imam Eli mengatakan, ya itu dia yang berbicara kepada. Dan ini yang kita mau bangun, ya. Daud ya hidup dalam keluarga yang gak ideal. Bapaknya melupakannya, kakak-kakaknya tidak mengindahkannya. Ya, lalu ketika dia menang lawan Goliat, dia berhasil jadi anak mantu raja. Rajanya ingin membunuhnya, bayangin loh, mertuanya ingin membunuhnya. Dia diusir, gak ideal. Sampai dia harus bilang, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Allah menyambut aku. Wow. Ya, dan kita lihat dua orang ini, Samuel. Ada satu ayat, yang ayat ini dituliskan sama dengan sifat Yesus. Atau apa yang Yesus dapatkan dari Tuhan dan sesama. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Samuel juga, dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan Daud, lihat, tatanya Tuhan dinamakan tata Daud. So, saya tutup dengan 3 steps yang sangat singkat. Yang pertama, terima otoritas pemimpinmu. Terima itu apa sih? Ya jangan dicuekin. Terima, if he is your leader in your divisi, dalam komselmu atau dalam gereja ini, terima otoritasnya. Oke, dia pemimpin saya. Ya, saudara harus anggap dia penting. Anggap mereka penting. Ya, lalu yang kedua, taat. Taat itu ngomongin lakukan apa yang diperintahkan. Lalu yang terakhir, tunduk, sikap hati. Karena taat itu tidak harus, karena kalau perintahnya suruh sembah setan, ya jangan ditaati. Kalau perintahnya melanggar firman, jangan kamu taati. Tapi punya sikap yang tunduk. Pastor, Kak, Bang, Pak, mohon maaf saya sulit mengerjakannya. Karena saya rasa ini tidak sesuai dengan firman Kristus. Ya, mohon maaf banget saya nggak bisa melakukannya. Ada sikap yang tunduk. Jadi, kamu nggak mungkin bisa tunduk kalau nggak belajar taat. Kamu nggak bisa taat kalau kamu nggak belajar menerima otoritasmu.
Bersyukur banget saya dididik dalam keadaan yang sering saya bisa bilang nggak ideal, mungkin kurang baik, kurang pas. Tapi saya menyadari bagaimana pemimpin saya dahulu mengasihi saya. Saya punya satu bapak rohani yang sampai hari ini saya mungkin lagi kurang baik hubungannya, tapi dia tetap bapak rohani saya. Bagi saya dia tidak pernah menjadi mantan bapak rohani saya. Hanya saya hubungan kami tidak baik. Ya, tapi saya mau menghormatinya, saya mau kasih tahu bahwa apa yang dia lakukan, walaupun beberapa hal mungkin kurang pas buat saya, tapi itu baik buat saya. Ya, satu waktu saya lagi ada acara, waktu itu ulang tahun Vibe yang pertama. Jujur, kalau mungkin teman-teman tahu, saudari kita Nina Oro sebagai ketua event, dan saya sebagai gembala waktu itu, kita lagi mau bikin acara, lalu di hari H, tiba-tiba ada komando dari gembala, dari papa rohani saya. Komando yang itu bisa menegangkan buat banyak orang. Dan situasi kecang, Nina sampai takut, bingung. Tapi saya sadar bahwa ini pun dipercayakan oleh bapak saya. Jadi saya nggak bisa memiliki ini lalu bilang, nggak bisa gitu kak, saya mau bela tim saya, kakak salah. Nggak gitu caranya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya harus membela bapak saya, tapi juga harus memfasilitasi kepada anak-anak saya. Jadi waktu itu, oke, Min, masih bisa dilakukan nggak? Kalau masih bisa, lakukan saja. Toh nggak melanggar firman, toh tidak mendukakan hati Tuhan, kita tidak berbuat dosa. Ini hanya mungkin melanggar beberapa struktur yang mungkin bisa meresahkan kita. Tapi di sini dibuktikan apa mentalitasmu anak atau bukan anak. Karena kalau anak dia akan submit kepada bapaknya dan selama masih bisa lakukan dia akan taati. Nah, saya bersyukur bahwa didikan itu memang gak enak. Didikan memang kadang-kadang di luar daripada kebiasaan kita. Tetapi kalau kita belajar menerima otoritas pemimpin kita, belajar taat kepada apa yang diperintahkan, walaupun gak ideal buat kamu, ya, tapi kalaupun ada hal yang gak setuju, kita harus berikan sikap hormat, sikap tunduk. Ini akan mengeluarkan sonship dalam hidupmu. Salah satunya apa tadi? Pembawa damai. Kamu akan mendapatkan kacamata Tuhan, kacamata Bapa, dan hatinya Bapa buat hidupmu. Aku berdoa supaya di bulan ini, ayo, mari hidupi sonshipmu. Sonship gak mungkin bisa dibentuk sekedar baca firman. Sonship gak bisa dibentuk karena kamu sekolah. Sonship dibangun di dalam keluarga. Ada otoritas pemimpin yang membangun, mendidik kamu. Saya berdoa supaya kita semua benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah yang membawa damai dan mengeluarkan sifat-sifat lainnya. God bless you. Happy Sunday. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast, Pesan Muda di Spotify. Kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, pasti saya percaya memerdekakan kita semua. Amin, saudara. Baik, saudara, sebelum kita menerima berkat, mari kita deklarasikan iman kita. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang, dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan.
bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap memberkati banyak orang, sama-sama kita katakan, amin.